Halo Sobat Tampan dimanapun kalian berada, halo, selamat datang di Podbar, cakap-cakap apa yang bisa kalian cakapkan. Nah, di segmen pertama ini kita bakalan podcast bareng salah satu owner dari Empire Barbershop yang ada di Kota Binjai. Yang pasti di sini kita bakalan membahas tentang industri barbershop, suka dan duka, pro dan kontranya. Karena banyak pelaku-pelaku industri barber yang ya keresahannya mesti kita obrolin lah atau kita cakapkan di sini. Kita bersama Bang Jeb Ando. Halo Bang Jeb, apa kabar? Malam Bang Ajit. Sehat? Alhamdulillah sehat. Gongsi pacai. Masih keadaan Imlek ya? Iya Imlek dong. Gak ada ampau-ampau kita nih. Nantilah di belakang layar ya kan? Di belakang layar ya. Gimana Bang Jeb nih? Sehat? Sehat, alhamdulillah Bang. Oke, gimana keadaan Empire sekarang? Ya alhamdulillah untuk saat ini ya masih berjalan stabil. Oh, alhamdulillah ya. Oke, kalau boleh tahu Empire sudah berdiri berapa lama di Kota Binjai? Kurang lebih sekitar 2 tahun 1 bulanan gitulah Bang. 2 tahun 1 bulanan ya. 15 Desember 2022. Oke. Profit sekarang? Profit stabil. Stabil alhamdulillah ya. Meskipun ada naik turun lah namanya di industri kan Bang kan. Oke. Kan nggak mungkin semuanya itu naik terus cepat naik haji kita Bang. Oke Bang Jeffrey, kenapa memilih membuka usaha barber? Kalau menurut pandangan saya Bang Ajit, industri barber ini kenapa sangat diminati sekarang ini di era yang sekarang ini ya. Apalagi kita ini banyak anak-anak muda yang kita tahu sendirilah di negara kita ini mungkin sangat sulit untuk mencari lapangan pekerjaan dan yang lain-lain. Mungkin ada yang mental mereka belum terbina, ingin terjun ke sesuatu hal yang menurut mereka passion mereka, tapi tidak ada tempat kan gitu. Nah, kenapa kita buka bisnis barbershop ini? Ya, ini bisnis yang memang menurut pandangan saya ini bisnis yang jangka panjang, Bang. Oh, nih teman-teman. Jadi barbershop itu Abang bisa menjamin bahwasanya ini adalah bisnis jangka panjang ya? Kemungkinan seperti itu. Wow. Karena ya kita sama-sama tahu di dunia cukur ini mungkin bisa dibilang mungkin tidak akan tergantikan oleh teknologi. Tidak akan tergantikan oleh teknologi. Oke, walaupun isunya ada beberapa robot-robot yang coba untuk belajar jadi tukang cukur ya. Menurut saya nggak akan bisa itu Bang. Karena nggak akan efektif ya. Karena robot monoton kan. Oke, tidak menggunakan rasa. Kita pakai heart Bang di dunia industri ini kan. Pakai hati. Oke. Jadi sudah berjalan selama 2 tahun 2 bulan. Kurang lebih Bang. Kurang lebih. Apa hal yang membuat Abang itu benar-benar yakin barbershop ini bisa jadi peluang bisnis? Karena ya kita sama-sama tahu Bang, selama masih ada manusia di muka bumi ini, rambut manusia masih selalu panjang, tetap ada yang cukur kan Bang? Ada cuannya berarti ya? Pasti ada cuan, ada yang menjual, pasti ada yang membeli, ada yang mengerjakan, pasti ada yang dikerjakan. Gitu. Nah untuk Abang sendiri membuka bisnis barbershop itu, Abang ada riset dulu kah? Atau Abang pelajari dulu tentang basic-basic barbernya kah? Atau memang langsung terjun buka usahanya? Kalau perjalanan saya Bang, 3 bulan sebelum saya buka, itu saya riset ke seluruh kota Binjai. Saya riset dulu bagaimana usaha di industri barber ini. Walaupun belum sepenuhnya ya Bang ya, tapi sudah saya jalani selama 3 bulan tuh, saya mantapkan hati baru saya buka. Oke. Mahal atau murah buka barbershop? Tergantung sih Bang. Tergantung ya keadaan ekonomi masing-masing ya. Sama tergantung mental dan mindset masing-masing. Gitu. Ya. Sepengalaman saya selama di industri barber ini berjalan 2 tahun lebih, kita tetap ada segmen pasar Bang. Tetap punya market. Tetap punya market masing-masing. Jadi menurut saya itu penting
sebelum membuka barbershop kita menentukan market kita di mana. Oke, cari Gitu. tahu dulu. Cari tahu dulu. Oke. Jangan tergesa-gesa, jangan pula kita seperti jala, apapun mau masuk gitu. Oke. Tidak bisa seperti itu juga. Gitu. Jadi kita tidak punya istilahnya, kalau kita tidak punya market yang jelas, customer ini nanti jadi bingung juga, Bang, gitu. Jadi market itu perlu. Segmen pasar kita ke arah mana gitu. Betul. Kita bisnis apapun, lain dari barbershop juga harus seperti itu kan, Bang. Betul, harus Gitu. punya riset market ya. Kita harus punya riset market, Bang. Oke, itu artinya aku anggap Abang sudah di tahun kedua serius dalam menjalani barbershop, itu artinya suka dan dukanya sudah Bang telan ya? Udah pasti, Bang. Oke. Hal yang terpahit apa, Bang, selama ngejalanin? Hal yang terpahit tuh, Bang, sudah pasti, kalau boleh saya buka di sini, udah pasti tentang SDM barber. Oke, itu udah pasti umum ya. Iya. Yang namanya barber ini kunci utamanya adalah SDM. Iya. Atau si tukang cukurnya. Iya. Karena kalau si tukang cukurnya bagus, pasti barbernya bagus. Udah pasti, kalau tukang Bang. cukurnya tidak bagus, ya udah pasti usahanya bakalan ya banyak masalah lah ya. Karena kurang lebih mereka jantungnya. Oke, kuncinya di mereka ya. Kuncinya di mereka, kita penggeraknya. Kita penggeraknya. Iya. Nah, kesulitan apa nih untuk Abang mengatur SDM? Yang pernah terjadi? Secara terperinci, kalau mau kita bahas, banyak SDM ini di industri barber tentunya mereka kebanyakan masih ada culture tidak disiplinnya, Bang. Oh. Itu kesulitan yang paling paling nyata kita hadapin. Kurang tekun ya? Bukan masalah kurang tekun, Bang, tapi lebih ke hal masalah disiplin. Disiplin waktu. Disiplin apapun itu. Tanggung jawab. Oke. Pola pikir. Oke. Dan rasa memilikinya. Oke. Ya, walaupun barber itu punya kita, anak barber itu yang bekerja sama dengan kita harus punya sifat ataupun rasa memiliki bahwasanya itu barber punya mereka. Harus. Karena ya apapun ceritanya jantungnya di mereka. Iya. Kalau ada yang nanya, ownernya banyak minta, tapi sulit untuk ngasih bonus, sulit untuk ngasih yang lebih. Kira-kira apakah Abang sudah menjadi owner yang betul-betul loyalitas nggak sama tukang cukur? Kalau saya pribadi, Bang, tentu harus ada feedbacknya, Bang ya. Karena apapun ceritanya, kita selaku owner ini tidak bisa memandang rekan kerja kita itu sebagai bawahan sebetulnya. Oke, jatuhnya bermitra aja harusnya. Kalau bisa lebih dari itu. Oke. Kita anggap sebagai keluarga kita. Gitu. Jangan tapi lihat juga ya karakter manusianya. Oke. Kenapa pun ceritanya, Bang, karakter ini sangat sulit diubah. Oke. Dan ini menyangkut masalah disiplin tadi, masalah tanggung jawab tadi, gitu. Jadi selama 2 tahun lebih ini, Abang udah pasti nge-push mereka untuk disiplin ya? Itu udah pasti ya? Udah pasti, Bang. Karena bagi saya karakter dan disiplin itu nomor 1. Itu nomor 1. Perkara skill, kalau dia jago, kalau dia nggak disiplin sama aja ya? Sama aja, Bang. Oke. Nggak ada hasilnya. Bisa nggak setelah Abang buat mereka disiplin, mereka buat mindset mereka tuh supaya maju, di tempat Abang semua ngikutin nggak? Tidak semuanya mengikutin, Bang. Makanya yang harus saya tempa itu bukan disiplinnya dulu, karakternya manusianya dulu. Itu yang dulu saya tempah. Oke. Sehingga mereka jadi, baru saya lanjut ke yang nomor 2, disiplinnya. Cara nempahnya gimana? Kebanyakan sesuai yang saya ketahui, Bang, semua itu dari awalnya itu heart to heart dulu ya, Bang ya. Oke. Ya, heart to heart. Dulu saya temperamen, Bang. Awal-awal buka? Awal buka saya temperamen ya. Yang buat temperamen itu apa? Ya,
Banyak sih contohnya Bang. Bisa dibilang kita tahu di dalam industri barber ini kan banyak juga SDM yang tidak murni, memang mereka itu Niat kerja. Tapi hanya ingin flexing, Oke. ingin terkenal, yang penting dapat cuannya. Gitu. Tanpa memikirkan feedback yang besar ke barber shopnya. Iya. Jadi tetap saya harus lihat dulu karakter manusianya, baru kita lanjut ke disiplinnya. Kalau dia lulus di karakternya, saya pasti akan nempa di disiplinnya Bang. Jadi kalau misalkan ada barber yang minta kontrak gede sama Abang gimana? Kalau ada, tergantung Bang. Karena apapun ceritanya, yang namanya kita di industri barber ini, ada salah satu hal yang namanya kita idealisme kita. Jadi tidak semena-mena mentang-mentang ada seorang investor punya modal besar, tapi tidak mau mengikuti ranah kita gitu. Nggak mau ikut aturan kita. Nggak bisa, karena setiap barber itu punya SOP-nya masing-masing kan. Betul. Punya cara mainnya masing-masing, triknya masing-masing. Nah, jadi ya kita harus lihat juga rekan investor kita ini siapa gitu. Untuk di titik Abang bener-bener memulai karir berbisnis barbershop selama 2 tahun ini, yang Abang rasa titik terendah Abang itu apa? Titik terendah saya Bang, sebelum buka barber. Titik terendahnya malah sebelum buka barber? Iya. Kalau boleh tahu apa kendalanya Bang? Titik terendah saya waktu itu, pertama kali saya buka Empire Barbershop itu kurang lebih saya rugi sekitar 35 juta. Baru buka langsung rugi 35 juta? Ya. Apa masalahnya? Penipuan. Dengan? Ya SDM-nya itu sendiri. Oknum barbernya? Oknum barbernya. Dengan cara apa Bang? Ya banyak sih Bang. Ya ada yang minta kontrak kerja. Kita berikan di awal, tapi secara kinerja nggak sesuai dengan kesepakatan. Profesional kerja dia tidak ada, tanggung jawab dia tidak ada. Jadi kebanyakan Bang, anak-anak barber ini mereka hanya mantap di awal. Nah, jadi sepengalaman saya Bang, pandangan saya, entah kalau pandangan owner lain ya Bang ya, kita bisa melihat karakter manusianya ini di kurang lebih 4-5 bulan ke depan. Baru ketahuan? Pasti ketahuan. Kalau yang memang dia mencolok kali itu 1 bulan ke depannya udah nampak Bang. Awal pertama buka sudah rugi 35 juta? Ya. Berapa oknum? Kurang lebih sekitar 3 oknum sampai 4 oknum. Mereka ngelamarnya bersamaan atau satu-satu? Tidak bersamaan, tapi teman-teman mereka juga. Gitu. Karena memang Abang berani memulai awalnya pengen buka barber, jadi Abang trust aja lah sama mereka awalnya. Prinsip saya gini Bang, ketika kita mau berbisnis, ya harus berani memulai. Resiko itu tetap ada. Nggak ada orang itu berbisnis langsung meningkat. Pasti semua resiko itu ada. Untung rugi itu pasti ada. Berarti rasa pahitnya itu di awal itu Abang telan ya? Termasuk di saat kejadian itu, memang saya pun memang lagi down kali Bang. Memang yang saya lagi chaos sekali. Sampai di saat saya ingin memberi anak saya uang jajan 2.000 rupiah, saya nggak ada uang Bang. Serius? Sampai seperti itu Bang. Ini nggak cerita supaya Abang nggak diperiksa orang pajak kan? Enggak. Gimana anak-anak Abang mau minta jajan sampai di titik Abang tuh nggak punya duit lagi? Nggak punya sama sekali. Aku kira aku aja pernah ngerasa itu. Ternyata yang baru 2 tahun udah ngerasa itu. Sambil minum nih Bang. Boleh. Oke, sampai di titik itu masih oknum barber itu masih ada? Ketika itu masih ada. Tapi nggak mungkin saya ceritakan ke mereka kan. Wah, nggak perlu. Karena itu privasi kita lah gitu. Jadi kita cuma tetap berusaha lah Bang. Apapun ceritanya kita tetap berusaha. Itikat kita bagus. Tujuan kita bagus. Ya alhamdulillah Empire
masih berdiri hingga sekarang. Nah, jadi ketika situasi itu terjadi sama abang, apa yang abang rasakan saat itu dan bagaimana abang nyikapinya? Apapun itu ceritanya bang, kita tetap kembali ke tekad bang ya. Karena menurut saya itu udah risiko dan itu udah memang udah kepalang tanggung saya jalankan, ya memang harus saya jalankan. Karena memang keadaan pada waktu itu memang harus ada yang saya biayain kan. Keluarga saya kan, tidak mungkin saya nyerah gitu aja. Oke, berarti nggak ada kepikiran itu usaha barber itu nggak menjanjikan? Nggak. Bahkan untuk pengen tutup nggak ada ya? Nggak ada. Nah ini baru dicontoh. Keren. Artinya mau sesulit apapun kondisi medan perang, abang siap lah ya? Gini loh bang, kita mau usaha. Banyak anak barber mau usaha, tapi nggak berani mengambil resiko gitu. Itu sih masalahnya memang. Mereka mau cuannya, mereka mau hasil yang besar. Usahanya apa gitu? Effortnya apa ya? Usahanya apa dulu gitu? Jangan kita mau terima hasil, mau terima cuan, tapi nggak berani korban. Setelah kejadian itu, berapa lama abang berdamai sampai di titik yang menurut abang jadinya stabil? Kurang lebih 1,5 tahun bang. Wow. Untuk beradaptasi dari abang sampai nggak bisa ngasih uang jajan anak, itu real? Itu real. Kalau 1,5 tahun baru bisa balik lagi? Kalau untuk masalah saya berdamai dengan situasi itu, kurang lebih 1,5 tahun bang. Tapi kalau untuk yang namanya kita mau ngasih uang jajan sama anak ya nggak segitulah. Ya kan. Ya di tingkat kurang lebih sekitar 8-9 bulan mungkin udah hampir stabil untuk di keuangan, untuk di finansialnya gitu. Tapi kalau memang untuk berdamai dengan SDM barber yang kita hadapin, carut marutnya naik turunnya usaha dan bisnis di industri barber itu ya kurang lebih 1 tahun lebih bang, 1,5 tahun kurang lebih. Dan alhamdulillah sekarang sudah ngerasain manisnya nggak? Sebetulnya belum sih bang. Kalau untuk cerita manisnya itu tetap ada pahit manisnya bang ya. Namanya kita di industri barber ini, kita usaha itu nggak melulu itu semua yang manis gitu. Tetap ada naik turunnya pasti ada. Cuma bagaimana kita menyikapinya dan bagaimana kita itu memanage kestabilan dalam finansial di industri barber ini. Karena tidak bisa salah-salan sih bang. Ya kan? Kebanyakan menurut riset saya, anak-anak barber ketika dia udah punya usaha industri barber sendiri, hari ini dapat, hari ini habis. Baik mereka punya sendiri ataupun mereka kerja? Ya. Berarti kira-kira menurut pandangan abang apa yang salah? Pola pikir bang, mindset ya. Wow. Menurut saya di situ sih. Iya. Jadi anak barber ini lebih kebanyakan mementingkan yang penting hari ini dapat banyak, ya karena besok ini habis, besok dapat lagi gitu ya. Iya. Janganlah gitu teman-teman lah. Nanti nggak sukses ya kan. Jadi kebanyakan tujuan mereka hanya untuk gengsinya, flexingnya. Untuk apa? Kita di usaha industri barber ini bukan untuk itu bang gitu loh. Jadi saran abang lah untuk anak-anak barber itu harusnya gimana bang? Ya menurut saya ubah dulu pola pikir bang. Mindset itu sangat penting. Nah, kenapa di industri barber di luar dan di negara kita sangat bertolak belakang bang gitu. Nah kalau di luar itu kita lihat sama-sama kita tahu, walaupun tidak semuanya ya mungkin. Mereka SDM yang memang pola pikirnya itu maju. Itu dari disiplinnya udah beda ya. Jauh bang. Dari tingkat mereka aware sama barbershopnya juga beda kita memang. Pastinya mereka udah tahu tanggung jawab mereka masing-masing tanpa diperintah. Kalaupun ada teguran, ada kesalahan, itu pasti mereka bicarakan dan mereka terbuka gitu. Nah, SDM kita permasalahannya ketika kita tegur,
Sakit hati. sakit hati. Padahal mereka gitu. salah. Padahal mereka salah, gitu. Nah, dan ada juga owner, tidak semuanya sih kita melulu menyalahkan SDM. Ada juga owner yang tidak bisa berbesar hati ketika melihat satu permasalahan, egonya juga naik. Dan dia juga tidak mau, ibaratnya ya kalau memang dia salah, dia mengakui salah di depan rekan dia gitu. Oke, tidak ada pembelaan harusnya. Seharusnya kalau kita memang punya mindset yang terbuka ya kita duduk sama gitu. Oke. Apa salah owner, apa salah SDM. Oke. Menarik cerita dari Bang Jepri ini, salah satu owner Empire Barbershop yang ada di Binjai. Kita tadi sudah dengerin bahwasanya untuk di tahap pertama memulai bisnis saja sudah rugi 35 juta. Baru mulai nih bos. Dan mulai berdamai kembali dan mulai stabil lagi di tahun 1,5 tahun baru merasakan ya agak mulai terang lah ya bang ya. Ya bisa dibilang gitulah Bang Ajit. Alhamdulillah. Nah, menurut Bang Jepri, industri barber di Indonesia berkembang nggak? Makanya saya kembali ke situ Bang, tergantung mindsetnya. Kalau memang mereka mau merubah pola pikir mereka, tidak memandang industri barber itu sesuatu hal yang sepele, ya mudah-mudahan pasti berkembang. Pasti berkembang. Tapi yang perlu kita ingat Bang, kasta itu pasti tetap ada. Mana yang kita memang membedakan barber yang memang dia profesional sama yang tidak, itu pasti tetap nampak nanti. Oke. Mana barber yang profesional, mana yang tidak. Menurut abang yang profesional gimana, yang tidak profesional gimana? Contoh, ketika kita menjalani suatu profesi seorang barber, bisa dikatakan kita belum punya studio sendiri, belum punya barber sendiri. Kita masih ikut orang. Ya, sudah selayaknya dia tanggung jawab minimal kepada dirinya dulu. Oke. Banyak saya temukan SDM barber nih Bang, maaf cakap hanya untuk beli rokok aja mereka nggak mampu. Artinya malas dong kalau gitu. Ya itu kembali ke karakter kan Bang. Makanya saya sangkut pautkan ke karakter gitu. Kenapa mereka itu bisa seperti itu gitu? Apa sebetulnya penyakit mereka ini gitu? Oke. Nah, jadi itulah yang saya telusuri terus dan saya bina sedikit demi sedikit, pendekatan sedikit demi sedikit, memberi pengertian kepada mereka, buka akal mereka, rubah pola pikir mereka. Itu sih Bang. Wow. Harus banyak belajar nih sama Bang Jepri aku. Jadi tentang seriusnya ya. Ya pasti kita kan punya case-nya masing-masing ya dalam pasti ada Bang. Ya harapannya sih mudah-mudahan untuk para barber maupun teman-teman di luar sana yang pengen mencoba menjadi seorang barber, dasar paling utamanya itu adalah pola pikirnya harus maju dulu. Karena skill aja ternyata nggak cukup. Kalau kalian punya skill aja tapi tidak punya etos kerja yang baik, skill yang baik, disiplin yang baik, hilang ya Bang ya. Udah pasti Bang. Apapun ceritanya, kredibilitas itu kan perlu. Iya. Tanggung jawab itu kan perlu Bang. Gitu. Karena ya kita selaku owner nggak semuanya bodoh kok. Kita semua bisa melihat kok. Mana yang baik, mana yang memang dia bertanggung jawab dengan pekerjaannya, tidak memilih-milih. Kalau mau kita jabarkan Bang, banyak sekali. Apa saja penyakit SDM barber ini gitu. Tapi kalau kita mau kita bahas satu persatu mungkin satu malam nggak cukup nih Bang. Iya, ada aja ya. Tapi yang udah jelas teman-teman di Podbar ini kita cakap-cakap apa yang bisa kita cakapkan itu artinya kita mau sama-sama mengedukasi lah. Kalau memang ada yang salah di sudut pandang kita atau ada yang salah dari cara kinerja kita, untuk para barber, come on lah. Jadi barbershop yang harus betul-betul tunjukin kepada barber yang di luar sana bahwasanya barber Indonesia itu punya mindset yang baik. Karena semua itu kuncinya di diri kita masing-masing pasti kan Bang. Iya. Nah, satu pertanyaanku sama Bang. Kenapa Abang berani buka barbershop sementara Abang tidak menguasai barber? Pola pikir.
Oke. Pola pikir. Kenapa saya bilang begitu, Bang? Setiap pengusaha tidak semuanya pandai. Mm-mm. Justru karena kita bodoh, kita membayar orang yang pandai untuk kerja. Wah. Karena menurutku kan kalau aku kan memang mempelajari basic barbernya Iya, sampai aku ngikutin beberapa kelas sampai itu. Nah aku makanya salut sama abang itu, abang tidak benar-benar jadi seorang barber. Abang tidak ada basic nyukur. Ya. Abang tidak ada apa namanya tentang pemahaman barber, tapi abang berani. Nah banyak tukang cukur yang masih kalah nih mentalnya sama abang. Pertanyaan saya satu, Bang, sama mereka ini. Saya bisa, kenapa mereka enggak? Oke. Berarti jatuhnya di mana? Oke. Jatuhnya kan tetap di mindset, Bang. Oke. Gitu. Mau atau tidak? Berani action atau enggak? Oke. Nah, abang pernah ngalamin nggak ketika abang nggak ngerti nyukur, tapi abang ngatur orang yang bisa nyukur? Pernah mengalami, Bang, dan sembari berjalan di industri ini, saya tetap mempelajari, Bang. Tetap saya pelajari mulai dari stylenya, mulai dari SOP kerjanya bagaimana, manajemennya bagaimana. Karena menurut saya di industri barber nih, Bang, kita bukan hanya mempelajari skill. Oke. Karena percuma kalau kita ada skill pun kalau kita nggak mengerti yang lain ya sia-sia. Makanya kenapa banyak anak-anak barber ketika dia itu berusaha untuk buka barber 1 tahun collab, 3 bulan tutup. Kenapa tidak ada konsistensi di situ? Dan mereka masih hanya di tahap flexing. Yang penting saya nampak di sosmed, saya buka barber. Sekarang pertanyaan, lu mau terkenal atau mau cari cuan gitu? Kalau mau terkenal kenapa harus di barber? Kenapa nggak jadi artis saja atau YouTuber gitu? Nah masalahnya di situ, Bang, gitu. Oke. Suka dan dukanya sudah kita dengar dari Bang Jepri, teman-teman. Bahwasanya sudah pasti membuka barbershop itu harus punya mental yang kuat. Betul Sudah ya? pasti, Bang. Sudah pasti menyikapi beberapa oknum-oknum barber yang kurang profesional. Iya. Nah, sampai di sini, Bang, kiblat abang untuk membuka barbershop ini siapa kira-kira? Kalau untuk kiblat saya, Bang, maksudnya untuk Di Indonesia lah. Di Indonesia, Bang ya. Kalau saya lebih terinspirasi, Bang, bukan ownernya ya. Saya lebih terinspirasi ke anak barbernya. Oke. Pernah saya lihat di TikTok itu ada yang namanya The Street Cut. Apa? Siapa namanya, Bang? The Street Cut. The Street Cut. Iya. Oke. Jadi dia tukang cukur jalanan. Oh, street barber. Street barber. Dia tukang cukur jalanan, orangnya gimbal. Oke. Orang dari NTT sana. Mungkin cukur di Bali kan. Saya pernah melihat itu. Sampai sekarang saya tuh masih bertanya-tanya, kenapa dia bisa menjalani profesi itu tidak di barbernya? Oke, jemput bola. Jemput bola. Pergi jumpai orang-orang, menawarkan skill dia, tapi ya pengikutnya banyak. Oke. Gitu. Karena ada konsisten di situ ya. Ada konsistensi di situ, Bang. Jadi saya lebih terinspirasi ke dia sih, bukan yang lain-lain. Terus banyak juga saya udah lihat juga di YouTube atau dimanapun perjalanan owner barber yang sudah saya lihat, dan saya juga udah dengar dari rekan-rekan yang lain juga bagaimana perjalanan mereka dalam bisnis industri barber ini, Bang. Jadi menurut saya itu satu hal yang menantang. Pemikiran saya satu sih, Bang. Kenapa mereka bisa, saya enggak. Oke. Gitu aja sih.
Wah, mantap, menarik. Nah, untuk di Binjai sendiri menurut Abang gimana industrinya? Maju atau enggak? Kalau untuk di Binjai Bang, sebetulnya maju kalau menurut saya. Hmm. Tapi culture masyarakatnya yang belum. Oke. Oh, berarti masyarakatnya belum belum teredukasi atau belum teryakinkan sama tukang Inilah cukurnya. pentingnya kita sebagai SDM barber itu harus pintar dan tahu cara edukasi juga ke masyarakat. Bahwasanya industri barber ini bukan hanya sekedar cukur. Bukan hanya sekedar datang, pengen cukur, pulang, selesai. Nggak sesempit itu gitu. Ini yang saya rasa pun perlu dipahami sama anak-anak barber, bahwasanya janganlah memandang barbershop ini hanya sekedar tahu cukur. Jangan hanya sekedar pintar cukur. Selesai. Masih banyak sih. Kita Minimal, harus tahu. minimal jago musuk gitu nggak? Relatif Bang ya. Itu tergantung permintaan. Cuman yang saya lihat selama ini, dan yang sangat saya sayangkan, kenapa cukur di Indonesia ini sangat murah. Kenapa harga tukang cukur di Indonesia murah? Ya. Menurut Abang apa kira-kira kendalanya? Culture masyarakatnya. Kalau masyarakatnya bilang SDM-nya belum layak, wajar. Kenapa saya bilang wajar ya? Ketika kita itu mau dibayar lebih mahal, ya apa yang harus kita sajikan Bang? Harus sesuai gitu. ya. Ya harus sesuai. Gitu. Di tempat Abang sekarang tarifnya berapa? 75.000 Bang. 75.000. Ya. Wow, nice. 75.000. Treatment apa aja itu Bang? Kalau untuk haircut Bang, kita treatmentnya itu hanya cukur, posing, treatment sedikit lah di head massage kan. Sambil massage lah. Rata-rata barber tahu sih seperti itu. Sama sih seperti barber yang lain, cuman permasalahannya saya tetap mencari segmen pasar menengah-menengah ke atas. Target marketnya ke situ Bang. Gitu. Middle up ya? Iya. 75.000 untuk di Kota Binjai itu lumayan fantastis ya. Lumayan mahal. Ya. Cuman yang menarik adalah kenapa Abang mau milih harganya mahal? Pertanyaan saya satu Bang, sampai kapan kita mau sajikan ke masyarakat Indonesia yang murah-murah? Kalau masyarakatnya bilang, ada kok yang harga 20.000 lebih bagus. Berarti bukan segmen pasar saya. Nah jadi paham ya di sini ya teman-teman ya. Mahal itu bukan soal mana yang paling bagus dan mana yang paling paten barbershopnya. Ya kalau kalian mau ke Empire 75.000 dengan semua treatment dia ya nggak ada masalah. Berarti kita harus mengedukasi ke masyarakat 75.000 itu bukan berarti mereka tidak punya alasan. Nah kalau 20.000 itu bukan berarti mereka tidak bagus. Nah pasti tetap ada pembedanya. Nah tetap pilihan di kalian. Bukan berarti yang mahal itu gaya-gayaan ya kan Bang? Iya Bang. Nah, soalnya aku pernah nih, Ajit apa sih istimewanya? Mahal kali bangga sama dia. Ya aku bisa jawab seperti jawaban abang tadi, bahwasanya ya kalau emang sama aku kemahalan berarti kalian bukan marketnya aku. Nah gitu. Sekarang gini Bang, seperti mungkin saya udah pernah bahas juga sama teman-teman yang lain. Kalau kita cerita mahal, pertanyaannya kenapa ada yang mau? Itu satu. Kedua, ketika kita tahu membaca pasar dan ketika kita tahu apa yang diinginkan oleh orang-orang yang segmen pasar itu menengah-menengah ke atas, uang yang cari kita. Gitu loh. Jadi kita tetap lakukan yang terbaik Bang, edukasi ke mereka. Jadi di barbershop ini bukan cerita hanya tentang skill melulu.
Oke, tentang emosional pastilah. Emosional udah pasti bang. Kita harus bangun dengan hubungan emosional itu dengan customer kan. Oke, dari 75.000 sekarang 75.000 ya Ya, untuk cukurnya ya. Awal mulanya berapa? 50. 50.000. Iya. Oh, pertama buka 50.000. Iya bang. Jit Barbershop dulu 12.000. Bang Jepri langsung 50.000. Keren. Ya, Nah, abang lah lebih keren juga. enggak. Artinya gini. Kenapa aku bilang abang keren? Abang tidak memandang rendah profesi cukur menurutku. Seharusnya memang seperti itu bang. Jadi tujuan saya itu satu. Ketika kita punya skill, hargailah skillmu. Betul. Nah, ini berhubungan dengan culture masyarakat kita yang tidak menghargai skill bang. Oke. Kenapa di luar negeri itu bisa sekali cukur itu bisa sampai 600.000, Sampai 1,5 juta. 1.200.000, bahkan di London saya pernah dengar sampai 2.300.000 sekali Oke cukur. lah. Kalau di sana kan kita bilang mata uangnya dan budayanya beda lah kita bilang. Oke, kalau kita bilang masalah mata uangnya beda, lebih tinggi ke mereka, tapi tidak juga kan bang. Oke. Sampai profesi yang mempunyai skill yang kita kerjakan dan kita pelajari bertahun-tahun itu direndahkan lebih rendah dari harga rokok. Kalau aku sih mandangnya bang, kenapa masyarakat juga masih mau tidak menghargai tukang cukur? Kurang ya, nggak semua ya. Tapi ada beberapa orang yang menganggap kok mahal kali sih. Karena masih ada juga tukang cukur yang buat harga murah. Ya, yaitu kembali ke pribadi mereka kan bang. Iya. Tapi pola pikir saya tidak seperti itu. Gini, bagaimana profesi seorang barber itu kerja itu mau stabil, satu, kedua dia mau nyaman. Oke. Kalau di finansial mereka pun nggak stabil, Oke. itu satu. Jadi lebih ke mensejahterakan finansial seorang barber. Walaupun belum bisa di tahap maksimal bang ya. Oke. Tapi kami berusaha untuk menapak ke sana. Itu satu. Kedua, sekalian saya juga mau edukasi ke masyarakat bahwasanya profesi tukang cukur itu bukan profesi rendahan bang. Oke. Gitu. Kenapa yang dipegang tuh kepala kita, mahkota. Nah, jadi nggak sembarangan kita berikan mahkota kita itu untuk ke orang yang asal-asalan kan bang. Oke. Gitu. Walaupun ya tidak semua kita bilang di dunia barber ini semuanya bagus-bagus, itu relatif kan bang. Iya. Ya 25.000 bukan berarti cukurannya jelek. Ya, 75.000 juga bukan berarti mereka hanya mandang bisnisnya aja langsung 75.000, nggak gitu ya? Iya. Oke, menarik. Nah, berarti kan itu tentang mental. Kita mau harga tinggi, kita mau harga murah itu tergantung mentalnya kita. Iya. Tapi kita berharap dengan aku tangkap obrolan abang tadi, kalau nggak kita yang menghargai skill kita, siapa lagi? Udah pasti bang. Nah, bukan berarti kita memandang rendah tukang cukur yang harganya murah, tidak. Itu kan pilihan masing-masing. Iya. Tapi di sini, ayolah coba-coba kita bangun masyarakat supaya mindset terbuka, supaya industri kita berkembang. Kalau teman-teman cukurannya udah bagus, jangan ragu lagi untuk bikin harga naik level lah. Ya minimal dari 20.000 bisa bikin 50.000. Dengan catatan apa? Kita berikan keyakinan ke customer bahwasanya barber itu sudah betul-betul bisa dihargai lebih daripada sebelumnya. Iya. Dan terus satu hal lagi bang, ketika kita menjadi profesi seorang barber, tentu kita ingin penerus kita itu menjadi seorang barber juga. Pasti ada. Pasti ada. Anak barber ingin anaknya juga menjadi seorang barber, tapi tentu yang lebih upgrade dan lebih maju dari mereka. Nah, pertanyaannya, dengan kita sajikan selalu yang culture-nya begini terus, bagaimana kita mau gaungkan ke anak kita bahwasanya profesi seorang barber itu menjanjikan. Karena apapun ceritanya mereka pasti melihat kita kan. Ya ayah saya aja begini. Masa saya begitu? Masa saya harus seperti dia? Iya. Gitu. Tapi ketika bisa kita tampilkan
bahwasanya profesi seorang barber itu bukan profesi yang abal-abal, ya mudah-mudahan penerus kita pun pasti melihat nggak menyepelekan kan bang, gitu. Ya terlepas dari obrolan kita, menurutku barber yang ada di Kota Binjai ini menurutku sudah mulai berkembang cara berpikirnya. Ya, Pelan-pelan, walaupun belum bisa merata ya itu tergantung pilihan barbernya mau upgrade skill atau tidak. iya, Nah aku rasa dengan perkembangan industri barber di Kota Binjai sendiri juga cukup pesat menurutku. iya cukup Karena besar. memang saat ini masyarakat juga sudah mulai mengerti Iya, mana barbershop yang betul-betul bisa bagus atau enggak itu pilihan masing-masing lah. Tapi Iya. secara garis besar aku lihat, aku riset barbershop di Kota Binjai udah banyak lah. Banyak kali. Banyak sekali bang. Kalau cara mainnya itu ya masing-masing ya. Iya. Ajit Barbershop dengan caranya, Empire dengan caranya. Tapi yang harus kita sepakati di sini teman-teman, ayolah terus upgrade, terus kasih yang terbaik kepada customer terlepas dari harga murah atau mahal itu yaitu dari teman-teman lah. Tapi kalau bisa kita teman-teman ketika kita upgrade pasti kita harus punya income yang lebih. Bagaimana caranya kita mendapatkan income yang lebih? Ya beri trust ke masyarakat bahwasanya kita layak dibayar lebih tinggi. Iya. Gitu. Mantap. Oke. Terakhir dari pertanyaanku, abang takut nggak kehilangan karyawan? Kalau untuk awal-awal saya buka iya bang. Awal-awal dibuka iya. Ya, karena menurut saya mereka itu jantungnya. Oke. Tapi semakin saya dalami industri barber ini, tidak ada yang perlu saya takutkan lagi. Karena apa? Satu hal yang perlu kita ingat, bibit-bibit muda terus berdatangan. Dikarenakan ya kita sama-sama tahu bang, di industri barber ini bukan hanya kita harus tahu sekedar masalah skill, Ya. tapi ada masalah manajemen dan akademinya juga. Oke. Bibit muda pasti bermunculan terus. Nah, siapapun yang tidak mau belajar pasti akan tertinggal. Itu satu. Oke. Kedua, yang tidak mau upgrade udah pasti akan tergerus zaman bang. Zaman itu kita berubah-berubah terus, makin canggih terus. Kalau nggak ikut, kita kalah. Oke, berarti abang meyakini kalaupun ada pergantian tukang cukur bakalan ada bibit-bibit baru yang bermunculan. Karena saya meyakini bang, sebodoh-bodohnya tukang cukur tetap ada customer-nya. Oke, wow. Sekurang-kurangnya hasil tukang cukur pasti ada customer-nya. Pasti. Oke. Dan saya udah lihat itu dengan mata kepala saya sendiri, udah saya lewati, walaupun kadang mereka kurangnya tetap di karakter dan disiplin. Oke, nah ini menarik. Jadi buat teman-teman juga yang mungkin nih, nggak apa-apa lah ya, aku agak promosi di sini ya. Yang mungkin pengen belajar barber, pengen upgrade skillnya, bisa di Ajit Barber Academy. Iya. Itu masalah harga bisa cincai lah bang ya. Udah pasti bang. Oke. Gimana menurut abang tentang Ajit Barber Academy yang ada di Binjai? Ajit Barber Academy saya kenal mungkin tidak secara sengaja. Oke. Dan itu nggak perlu kita bahas di sini bang ya. Jadi menurut saya termasuk salah satu panutan saya. Maksudnya panutan gimana nih? Alah abang ini. Ya, jadi saya orangnya terbuka bang. Saya nggak mau cerita di belakang, saya nggak mau nyimpen di belakang apa yang memang. Guys ini ya Bang J Empire ini bukan karena dibayar ya. Ya, kenapa abang anggap Ajit Barber itu panutan? Kenapa? Nah, satu di masalah pola pikir dan actionnya. Pola pikir dan actionnya. Nah, banyak anak barber mereka hanya bisa bercerita, tapi tidak ada action. Malu. Nah, jadi malu kayak gini. Saya termasuk bang orang yang sangat suka apabila ada tantangan itu saya actionkan, dan bila ada peluang saya kerjakan gitu. Berarti abang ada melihat sisi itu di Ajit Barber? Udah pasti. Malah aku nggak terpikir ke situ lah bang. Malah aku nggak expect orang bisa nilai ke segitu. Nah gini bang, itu relatif bang ya. Tapi
manusia kan punya cara sudut pandangnya masing-masing. Dan saya dengar-dengar pun dari Bang Ajit katanya mau buka akademi ini kan gitu. Mau melanjutkan akademi Ajit Barber Revolution. Ya, kan gitu. Jadi ya menurut saya itu sangat bagus Bang, karena apalagi di era sekarang ini anak-anak muda banyak sekali butuh lapangan pekerjaan tapi tidak tahu mau kemana. Ya kan? Tamat SMA masih bingung arahnya. Begitu kuliah terjebak titel sarjana tapi gaji cuma 2 juta. Jadi ya kita sama-sama tahu lah di negara kita ini bagaimana gitu. Jadi nggak perlu kita bahas terlalu jauh. Aku tuh konsennya gini Bang, bukan berarti Ajit Barber Academy ini sudah benar-benar adalah wadah yang terbaik, tapi aku membangun akademi ini supaya kita memiliki pola pikir ataupun mindset yang maju ke depannya untuk di industri barber. Itu harus Bang, karena menurut saya itu modal awal. Bukan uang ya. Karena aku dulu belajar barber itu ya memang otodidak, dan memang kalaupun aku mau belajar barber tuh ya cuma disuruh lihat nih cara mangkasnya tuh gini. Nah sekarang itu udah digampangkan nih. Banyak lah wadah hanya di Ajit Barber Academy, di Medan, di Jakarta, bahkan di luar negeri itu banyak. Sudah memberikan kelas-kelas lah, kelas-kelas basic, profesional maupun advance itu udah banyak. Jadi buat teman-teman yang pengen menjadi seorang barber, bisa mendaftarkan diri di Ajit Barber Academy, bisa di mana aja. Yang jelas itu nggak akan buat kalian rugi lah, walaupun nanti tetap ada bayarannya, tapi investasi ilmu itu penting ya Bang Jep ya. Sangat penting Bang, karena investasi leher ke atas itu itulah yang membuat kita itu berani bersaing dengan teknologi yang maju nanti Bang. Berarti hari ini di Podbar ini cakap-cakap apa yang bisa kita cakapkan ini, itu nggak salah nih Bang ya gerakannya nih ya? Kenapa harus salah? Gitu. Nah sekarang pertanyaannya, ketika kita menjadi seorang entrepreneur, ketika kita menjadi seorang SDM barber, yang kita buat itu apa? Yang kita sajikan ini sekarang apa? Gitu. Jadi menurut saya itu nggak ada yang salah Bang, kecuali kita menjelekkan satu barber, ya kan? Menurut saya nggak ada yang salah sih, justru bagus kan. Itulah suka dukanya pengalaman Bang Jepri, owner dari Empire, menjalani suka dukanya, itu sangat menarik ya. Jadi dari pembahasan kami ini pasti teman-teman kan juga punya sudut pandang yang berbeda. Tapi jangan pandang perbedaannya teman-teman, tapi pandanglah motivasinya untuk kemajuan industri barber. Termasuk pola pikir, konsistensi, kemudian disiplinnya. Memang kita sebagai pelaku barber harus benar-benar memiliki disiplin yang baik agar terciptanya pola pikir yang baik dan kemajuan kita masing-masing. Terima kasih Bang sudah hadir di Podbar. Cakap-cakap apa yang bisa kita cakapkan terbalas ya hari ini. Kita sudah ngobrol, walaupun masih banyak lagi yang harus bisa kita ngobrolin. Ya, masih banyak yang kita bahas. Yang jelas nanti kita akan ketemu lagi di segmen-segmen selanjutnya. Bang. Buat kalian komentar aja di sini, boleh diberikan kritik dan saran, karena di sini Podbar masih belajar untuk mencari sumber-sumber informasi, baik itu industri barber, baik itu pembisnis barber, baik itu ingin menjadi seorang barber. Podbar akan memberikan informasi-informasi terbaik sama kalian. Saya Ajit Kelvin mengucapkan terima kasih banyak. Saya Jeffrey dari Empire Barbershop mengucapkan terima kasih kepada Podbar dari Bang Ajit Kelvin dan juga Ajit Barber Revolution. Tetap saksikan Podbar berikutnya. Cakap apa yang bisa kalian cakapkan. Terima kasih, bye-bye. Sampai jumpa di segmen selanjutnya.